D3.4 dengan judul nilai maksimum dan minimum selang kemonotonan dan kemiringan garis singgung kurva. Dengan KD-nya yaitu menjelaskan keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Dan kompetensi dasar 3.4 kita mendapatkan dua hal. Yang pertama yaitu nilai maksimum dan minimum. Jadi pada pembelajaran kita ini kita akan mempelajari yang pertama tentang nilai maksimum dan minimum. Yang kedua kita akan mempelajari tentang kemonotonan, kemudian titik sesonan, dan yang terakhir tentang garis singgung kurva. Kita yang pada poin pertama ini adalah materi pembelajaran kita yaitu tentang nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Adik-adik semua sudah tahu bahwa fungsi trigonometri itu merupakan fungsi yang memuat seperti sinus, kosinus, dan tangen, kotangen, dan seterusnya. Jadi di sini fungsi trigonometri yang berkaitan dengan turunan pertama ini dia ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk pertama yaitu A cos X ditambah B sin X. Yang kedua yaitu A sin X tambah B cos X. Kita mempunyai dua bentuk. Yang pertama itu dimulai dengan cos, yang kedua itu dimulai dengan sin. Sekarang kita mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri ini. Cara mencari nilai maksimum dan minimumnya, jadi dari dua ini, cara mencari nilai maksimumnya itu dan nilai minimum. Maksimum itu akan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena kita mencari di sini maksimum, seperti kurva kita, kurva maksimum itu berada di atas garis X sama dengan 0. Maka di sini nilai maksimumnya bertanda positif. Sedangkan pada minimum kita mempunyai tanda negatif karena dia minimum itu berada di bawah garis X sama dengan 0. Maka nilai minimumnya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, kenapa saya katakan bahwa dia berada di atas garis X sama dengan 0? Jadi bentuk kurva kita adalah seperti ini. A cos X ataupun A sin X. Kurvanya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa nilai maksimum itu dia akan positif di sini dan nilai minimum dia akan negatif. Dari rumus kita di sini kita tahu bahwa nilai maksimum itu adalah plus akar A kuadrat tambah B kuadrat dan itu negatif akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus nilai maksimum dan minimum ini kita dapatkan dari turunan pertama fungsi. Kita perhatikan, kita buktikan. Kita misalkan ambil dari poin 1 dan 2 kita pilih, misalkan kita ambil poin 2. Maka dari poin 2 kita tahu bahwa Y itu sama dengan A sin X ditambah B cos X. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Y sama dengan A sin X ditambah B cos X ini akan mencapai ekstrim. Kenapa ekstrim? Seperti definisi kita yang ketiga, ekstrim itu kita akan mencapai maksimum dan minimum jika Y aksen itu sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah Y aksen itu sama dengan 0 untuk mencapai ekstrim, nilai ekstrim. Kemudian angka kita yaitu kita akan menurunkan Y sama dengan A sin X ditambah B cos X. Kita turunkan Y aksen sama dengan A. Turunan dari sin X adalah cos X. Turunan cos X ditambah B. Turunan dari cos X adalah min sin X. Min sin X. Nah, kita coba selesaikan. Y
memilih sin X ini negatif, jadi kita pindah ruaskan ke kiri, maka dia nanti jadinya positif. Jadi kita dapat B sin X sama dengan A cos X. Dari sini kita dapat bahwa A per B itu akan sama dengan sin X per cos X. Jadi ini caranya. Ini kita kali ke bawah, ini kita pindahkan ke bawah. Jadi kita dapat A per B itu sama dengan sin X per cos X. A per B sama dengan sin X per cos X. A per B sama dengan sin X per cos X. Kita tahu bahwa sin X per cos X itu sama dengan tangen X. Jadi A per B itu akan sama dengan tangen X. Kita coba gambarkan. Nah, misalkan kita mempunyai sudut X. Tangen itu rumusnya adalah tan desa. Tan X sama dengan depan per samping. Karena tan X itu sama dengan A per B, maka depannya itu adalah A dan sampingnya itu adalah B. Di depan kita ada A, ada sampingnya itu ada B. Akan tetapi di sini kita mempunyai dua kemungkinan, karena A per B itu juga akan sama dengan min A per min B. Jadi ada dua kemungkinan bahwa A per B itu akan sama juga dengan min A per min B. Jadi ini kita anggap ini kemungkinan yang pertama yang di atas. Ini kemungkinan yang pertama. Kita akan buat kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kita bahwa tan X itu sama dengan min A per min B. Nah, di sini kita misalkan kita akan mengambil yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang pertama, jadi kemungkinan yang pertama kita bisa mencari hipotenusanya atau sisi miringnya. Ini siku. Jadi rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sedangkan untuk yang kemungkinan kedua, ini adalah sama juga A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa sama? Karena min A dikuadratkan adalah A kuadrat. Nah, kita dapat. Maka kalau kita sudah tahu hipotenusanya, kita bisa mencari nilai sin X. Dari kemungkinan pertama kita dapat sin X itu akan sama dengan depan per miring. Depannya adalah A dan miringnya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi kita tahu sin X-nya. Kemudian kita tahu juga cos X itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah B dan miringnya adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi kita mendapatkan sin X dan cos X. Kita masukkan rumus fungsi kita yaitu Y sama dengan A sin X ditambah B cos X. Ini rumus fungsi yang akan kita buktikan tadi. Kita masukkan Y sama dengan A sin X kita adalah A per akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, dan B nya itu adalah B
Kalau dia lebih rendah, maka dia lebih kecil. Oke. Yang ketiga, F itu monoton murni jika F itu naik atau F itu turun, salah satunya saja. Itulah sesuai dengan judul kita tadi, yaitu selang kemonotonan. Jadi dalam selang kemonotonan kita harus tahu fungsi itu apakah dia naik, di selang berapa dia naik, dan di selang berapa dia turun. Maka barulah kita tahu berapa selang kemonotonannya. Misalkan X itu sama dengan 0. Kita misalkan X sama dengan 0. Maka di sini fungsi F kita akan naik apabila F aksen X-nya itu besar dari 0. Sesuai dengan definisi kita, dan dia sama dengan 0, maka F turun, selang F akan turun, rumusnya adalah F aksen X kecil dari 0. Nah, untuk video selanjutnya ini kita akan membahas tentang contoh soal. Inilah contoh soal kita yang pertama, yaitu tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi 3x ditambah 4 sin x. Nah, di sini kita bisa menjawabnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum dari fungsi kita adalah A cos x ditambah B sin x. Nah, dari sini kita tahu bahwa 3 itu sebagai A dan 4 itu sebagai B. Kemudian yang pertama kita cari adalah nilai maksimum. Nilai maksimum rumusnya adalah Y max itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita apa? Kita adalah 3. Maka kita masukkan 3 dikuadratkan ditambah dengan B kita adalah 4. Maka 4 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat itu 9. Akar dari 9 ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Maka hasilnya akar dari 25 adalah 5. Jadi kita tahu bahwa nilai maksimumnya adalah 5. Kemudian untuk nilai minimum. Nah, untuk nilai minimum kita tinggal menambahkan negatif di depannya, sehingga didapat hasil Y minimumnya adalah min 5. Nah, jadi yang kita buat ini, kita dapatkan jawaban. Jadi nilai maksimum, minimumnya adalah 5, min 5. Karena tadi kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 5 dan nilai minimumnya adalah min 5. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk soal kita yang kedua masih tentang nilai maksimum dan minimum. Soalnya adalah fx sama dengan 4 cos kuadrat x ditambah 14 sin kuadrat x ditambah 24 sin x cos x ditambah 10. Dari materi kita sebelumnya kita tahu bahwa kita punya dua bentuk umum. Yang pertama A sin x tambah B cos x, dan bisa juga A cos x tambah B sin x. Nah, di sini kita menggunakan bentuk umumnya yang A sin x ditambah B cos x. Nah, dari rumus ini kita bisa membuat pelebaran rumus. Jadi di sini bisa kita buat A sin nx ditambah B cos nx.
Ini sebagai pelebaran rumus kita yang pertama yang sebelumnya kita pelajari. Nah, untuk menuju ke A sin nx ditambah B cos nx, kita harus memecah fx kita ini. Jadi, kita sederhanakan fx kita sehingga menjadi bentuknya seperti bentuk umum. Nah, kemudian kita coba jawab. Ini soalnya masih sama, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, 4 cos kuadrat x. Kemudian di sini kita punya 14 sin kuadrat x. 14 ini kan sama dengan 10 sin kuadrat x ditambah 4 sin kuadrat x. Nah, kita ubah 4 sin kuadrat x ditambah 10 sin kuadrat x. Nah, kemudian kita juga punya 24 sin x cos x ditambah 10. Nah, yang dari yang dua ini kita bisa mengeluarkan 2. Kita keluarkan di sini 12. Yang 24 sin x cos x ini kita keluarkan 12-nya sehingga jadinya 2 sin x cos x. Kemudian nanti terakhir ditambah dengan 10. Itulah fx kita rubah. Kemudian dari sini bisa kita keluarkan yaitu 4-nya. 4 cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x. Kemudian kita tetap menulis ditambah 10 sin kuadrat x tambah 12. Nah, dari sini kita punya 2 sin x cos x. 2 sin x cos x dalam rumus trigonometri Nah, untuk 12 dikali 2 sin x cos x, 2 sin x cos x itu kita tahu ini sama dengan sin 2x. Nah, kita ganti 12 kali dengan sin 2x ditambah dengan 10. Nah, kita juga tahu bahwa cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Maka kita ganti 4 dikali 1 ditambah dengan 10 sin kuadrat x ditambah dengan sin 2x ditambah 10. 4 kali 1 4. 4 ditambah 10 sama dengan 14 ditambah ini kita keluarkan 2 atau kita keluarkan 5 kali dengan 2 sin kuadrat x ditambah 12 sin 2x. Nah, 2 sin kuadrat x itu akan sama dengan 1 kurang cos 2x sama dengan 14 ditambah 5 kali 1 dikurang cos 2x tambah 12 sin 2x. Selanjutnya kita kalikan ini ke dalam 14 tambah 5 dikurang 5 cos 2x ditambah 12 sin 2x. Untuk selanjutnya kita hapus ini dulu. X kita sama dengan 14 ditambah 5 itu 19 dikurang 5 cos 2x ditambah 12
Selanjutnya, kita tahu fx kita tadi 19 kurang 5 cos 2x tambah 12 sin 2x. Sedangkan bentuk umum kita sinnya di depan, maka kita ubah 19 tambah 12 sin 2x dikurang 5 cos 2x. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sementara 19-nya kita abaikan dulu, maka n-nya itu 2 dan n-nya itu 2 di sini. A-nya itu 12 dan B-nya di sini adalah negatif 5. Nah, untuk nilai maksimumnya itu bisa dengan cara 19 kita ditambah dengan Y maksimum. Rumus Y maksimum kita adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu sama dengan 19 ditambah akar dari A kita adalah 12 dan B kita adalah negatif 5. 12 kuadrat ditambah negatif 5 dikuadratkan. Ini akan sama dengan 19 ditambah dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan 19 ditambah akar dari 169. Akar dari 169 itu adalah ditambah dengan 13, sehingga hasilnya adalah 32. Ini untuk nilai maksimumnya. Selanjutnya, untuk nilai minimum. Nah, untuk Y minimum, nilai minimumnya itu bisa dengan 19 ditambah dengan Y minimum. Kita buat Y minimum kita adalah rumusnya negatif akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ini kita ganti saja dengan negatif, soal kita yang tadi negatif. Maka 19 dikurang 13 itu hasilnya 6. Nah, kita dapat nilai minimumnya adalah 6. Sehingga bisa kita dapat simpulkan bahwa nilai maksimum, minimum kita sama dengan 32,6. Inilah dia nilai maksimum dan minimum untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3 tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soalnya adalah jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7, tunjukkan di mana f naik dan f turunnya. Kita jawab. Nah, kita tahu bahwa fungsi itu akan naik apabila f aksennya besar dari 0. Kemudian fungsi itu akan turun jika f aksennya kecil dari 0. Nah, selanjutnya yang tugas kita yang pertama adalah mencari f aksennya. F aksen atau turunan dari fx-nya adalah 3 dikali 2, 2 dikali 3, x pangkat 3 kurang 1 dikurang 3 kali 2, x 2 kurang 1 dikurang 12 sama dengan 2 dikali 3, 6, x pangkat 2 dikurang 6, x dikurang 12. Inilah turunan dari fungsi f kita. Kemudian barulah kita cari di mana fungsinya naik atau fungsinya turun. Sebelumnya kita keluarkan 6-nya dulu. X kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, 6-nya bisa kita abaikan. Kemudian barulah kita cari f naik. F naik jika x kuadrat dikurang x dikurang 2 itu besar dari 0. Kita cari faktorisasinya. X ini 2 dan 1, negatif, positif. Nah, karena yang kita cari adalah yang besar dari 0, kita buat garis ujinya.
maka 1 dikali negatif 2 adalah negatif. Kalau otomatis di sini positif, di sini positif. Maka daerah yang positifnya atau yang besar dari nolnya adalah daerah yang ini. Maka daerahnya adalah X kecil dari negatif 1 atau X besar dari 2. Itulah daerah untuk fungsi naiknya. Untuk X turunnya, maka dia X tambah 1 kali X kurang 2 yang kecil dari 0. Kita ambil titik ujinya yang tadi, min 1 sama 2. Jadi sudah kita dapatkan ini negatif, positif, dan positif. Maka daerah yang kecil dari nolnya adalah sekitaran min 1 sama 2. Maka X-nya besar dari min 1 dan kecil dari 2. Itulah fungsi turunnya. Nah, jadi kita dapatkan di sini titik untuk selang fungsi naiknya. Kita kembali ke sini. Maka dia kalau di sini dari min tak hingga sampai min 1, maka kita buat di sini F naik pada selang min tak hingga koma min 1, atau sini kita lihat 2 sampai tak hingga. 2 sampai tak hingga. Inilah yang untuk fungsi naiknya. Fungsi turunnya